Pak Ferdinand, sebagai prolog saya memberikan sebuah statement bahwa pekerja migran Indonesia saat ini di luar COVID pun sebenarnya adalah salah satu profesi yang dianaktirikan oleh pemerintah ya, oleh pemerintah dalam hal ini ya pemerintahan dari sekarang dan sebelum-sebelumnya. Padahal dari segi devisa dia sangat memberikan ya sumbangsih bagi negara lebih dari 130 triliun ya Pak per tahunnya. 1.300 atau 160 atau 130 triliun gitu. Bagaimana pekerja migran Indonesia itu memberikan sumbangsih terhadap devisa negara saat ini. Nah, tapi ada beberapa hal. Kita kejadian di kejadian di Yokohama, kapal pesiar itu juga memberikan dampak, salah satunya juga bagi warga negara Indonesia yang ada di sana, dia terkurung beberapa hari itu, kemudian dan hampir 1 bulanan yang terkurung di sana. Itu sebagai salah satu dampak yang serius bagi nasib para migran kita di PMI ini. Nah, saya ingin bertanya Pak Daniel Ferdinand, bagaimana melihat PMI atau pekerja migran Indonesia saat ini setelah terjadinya COVID-19 ini? Silakan Pak, saya kasih waktu. Pak Muhammad Kutub ya, saya akan sedikit menjelaskan. Yang pertama tadi yang Bapak ingin ketahui tentang SIMA itu sendiri itu apa? Ya. Saya sebagai Ketua SIMA DPW Bali, Nusa Tenggara ya, dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ya. Jadi SIMA itu merupakan Konsorsium Indonesian Manning Agency atau Asosiasi Perusahaan Penempatan dan Perekrutan Awak Kapal dalam arti kata yang nomenklatur bahasa Indonesianya. Nah, jadi kami memiliki sekitar 55 anggota ya untuk perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal yang mengirim awak kapal ke kapal-kapal konvensional. Yang dimaksud dengan kapal konvensional itu seperti kargo, tanker, tugboat, offshore support dan lain-lainnya, ya. Dan juga kapal-kapal pesiar. Ya, kebetulan saya megang lebih banyak di kapal-kapal pesiar ya untuk perusahaan yang saya jalani saat ini. Oke. Mengenai posisi pekerja migran Indonesia, khususnya pelaut Indonesia saat ini, ya memang sangat unpredictable ya di awal ya, karena memang beberapa waktu yang lalu, khususnya di bulan Maret, sudah banyak sekali awak kapal kami yang sudah mendapatkan jadwal ya untuk bergabung di atas kapal pesiar ya maupun kapal-kapal konvensional. Nah, permasalahan utamanya dengan adanya COVID-19 ini yang sudah melakukan holiday ya misalnya, karena mereka rata-rata 3-4 bulan ya break ya, karena semua rata-rata pekerja migran Indonesia pelaut ini berdasarkan kontrak, yang kontraknya sekitar 6-8 bulan. Oke. Nah, permasalahannya itu tadi, begitu mereka selesai holiday, mereka mau join, ternyata terimbas oleh COVID-19 ini. Jadi sebagian malah sudah ada yang join, sudah ada yang sampai di airport tujuan, tinggal menunggu penjemputan untuk ke kapal, ya mereka malah dipulangkan kembali. Karena beberapa kebijakan negara dan ada kebijakan dari Cruise Line International Association atau CLIA itu untuk mensuspend pelayaran, khususnya kapal pesiar, karena kapal pesiar ini sangat rentan sekali. Ya, kita bisa lihat dengan tamu yang minimal itu yang paling sedikit itu sekitar 500, bahkan yang kapal pesiar besar seperti yang di Yokohama itu sekitar 3.500 penumpang, ya, dengan 1.000 sekian kru. Bisa dibayangkan pada saat wabah ini terjadi, ya, yang paling beresiko itu sebenarnya tamu dan awak kapal yang di atas kapal. Jika ada salah satu penumpang yang memang terinfeksi oleh COVID-19 ini. Oke, beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Pertama tentang pelaut itu sendiri ya. Tadi kalau Pak
Muhammad Kutub bilang bahwa pelaut ini memang menyumbang devisa yang cukup besar ya, hampir 130 triliun per tahun. Yang ingin saya sampaikan, 130 triliun itu memang nyatanya bahkan bisa lebih ya, karena pelaut ya sejak dia menjadi calon pelaut sekalipun ya itu sudah menjadi penggerak ekonomi di ya yang khususnya pelaut ini, karena untuk menjadi pelaut persyaratannya banyak sekali Pak ya. Salah satunya harus memiliki sertifikasi kecakapan dan keahlian, kompetensi and proficiency. Ya. Oke, saya ambil contoh, untuk menjadi seorang perwira laut, dia harus mengikuti pelatihan di sekolah pelayaran. Ya, kalau kita ada STIP, ada BP3IP, dan beberapa swasta ya, yang memang membuat sekolah pelayaran ini untuk taruna-taruna laut khususnya. Nah, mereka ya sebelum mereka berangkat saja, mereka diwajibkan untuk ya membuat itu tadi ya sertifikat kompetensi and proficiency yang biayanya sudah jelas bukan ditanggung oleh perusahaan yang akan meng-hire pelaut itu sendiri, tetapi oleh pelaut itu sendiri. Ya, saya kasih estimasi contoh lah untuk yang calon perwira laut ya. Oke, calon perwira laut itu mereka itu setidaknya untuk sertifikat profisiensinya aja ya. Kalau kompetensi sudah jelas tergantung dari sekolah pelayarannya masing-masing berapa mereka mengenakan biaya. Ya, untuk profisiensinya saja dia sudah harus memiliki basic safety training yang biayanya sekitar 1.550.000, kemudian advanced firefighting yang biayanya 850.000, survival craft 900. Jadi total yang dia harus indikan untuk seorang calon perwira laut ini minimum yang saya katakan sekitar 10.030.000 itu dari sertifikat yang minimum. Belum lagi pelaut ini pada saat dia ditempatkan di atas kapal wajib juga memiliki sertifikat yang memang diatur ya, karena semua sertifikat itu bukan berdasarkan peraturan pemerintah, tapi merupakan konvensi internasional melalui International Maritime Organization atau IMO yang memang wajibkan setiap pelaut di seluruh dunia wajib memiliki sertifikat ya sesuai dengan jabatan dan jenis kapal yang akan dia tumpangi. Bisa dibayangkan dari satu calon perwira laut saja sudah 10 juta sekian. Ya, andai kata ada 100.000 calon perwira laut yang saat ini sedang persiapan untuk berangkat, ya berapa devisa yang dihasilkan dari diklat-diklat itu sendiri. Kita bisa bayangkan ini sebelum mereka naik di atas kapal, ya. Bisa dibayangkan ada diklat-diklat swasta, ada diklat-diklat yang pemerintah, dan mereka itu membayar merogoh koceknya sendiri, ya. Jadi kocek dari orang tua pelaut ini. Itu baru calon perwira laut. Sementara jabatan di atas kapal itu ada banyak sekali Pak ya, khususnya seperti kapal pesiar ya, mereka juga harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh sekolah-sekolah perhotelan, akademi perhotelan, atau lembaga-lembaga pelatihan kerja ya. Kalau saya kebetulan saya di Bali, banyak sekali lembaga pelatihan kerja dan memang luar biasa Pak ya. Maksudnya khususnya di Pulau Bali ini ya, mayoritas ya banyak pemuda-pemudinya ya mereka bercita-cita untuk bisa bekerja di atas kapal pesiar. Ya, jadi selain pariwisata, Bali juga sebenarnya income pendapatan per kapitanya itu dihasilkan oleh devisa yang dihasilkan oleh pelaut kapal pesiar ini. Oke, itu baru sebelum mereka berangkat ke atas kapal ya. Jadi sudah melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas yang bisa menghasilkan pajak untuk pemerintah melalui lembaga-lembaga diklat pelatihan, lembaga pelatihan kerja maupun sekolah-sekolah akademi pelayaran. Nah, setelah mereka di atas kapal, ya oke kita average lah. Seorang perwira kapal itu ya yang sudah ANT 1 atau ahli nautika tingkat 1, dia bisa digaji per day ya atau satu hari itu sekitar $500 Pak. Bayangkan. Per hari $500 ya, bisa dibayangkan. Ini memang standar mereka ya, minimal mereka untuk yang seorang kapten. Maksud saya bicara seperti ini untuk yang di kapal-kapal asing ya. Memang kebalikannya sangat miris sekali untuk di kapal-kapal yang di dalam negeri ya. Harga mereka mungkin jauh lebih rendah ya dibanding dengan mereka yang bekerja di kapal-kapal asing, dan ini juga harus menjadi perhatian pemerintah sebenarnya karena sampai saat ini belum ada standarisasi gaji bagi pelaut khususnya perwira-perwira yang bekerja di kapal-kapal domestik. Oke, saya lanjutkan untuk seorang
pelaut yang bekerja di atas kapal pesiar, ya setidaknya dia harus mengikuti pelatihan ya di bidang perhotelan, ya berarti mereka masuk ke sekolah perhotelan, mereka membayar iuran SPP, sekolah perhotelan membayar pajak pada pemerintah, ini juga menggiatkan satu aktivitas ekonomi. Dan setidaknya dari sertifikat-sertifikat profisiensi itu mereka harus memiliki 5 sertifikat profisiensi. Yang kurang lebih pelaut ini ya sekitar 3,5 juta lah, karena mereka memang nggak terlalu banyak seperti calon perwira tadi yang saya sebutkan ya, yang hampir 10 juta ya. Jadi yang untuk pelaut kapal pesiar, mereka mungkin untuk sertifikatnya kita 3,5 juta, belum dengan paspor dan buku pelaut ya. Oke, saya masih bicara tentang calon pelaut ya. Nah, yang permasalahan utama ya yang ingin saya sampaikan saat ini, mereka rentan sekali dari eksploitasi. Eksploitasi ini ya banyak sekali broker-broker yang nakal ya, bahkan akhirnya banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya menjerumus pada penipuan. Beberapa waktu lalu di Bali juga ada yang sampai sekitar berapa 150 juta, anaknya nggak berangkat, akan hilang orang yang nggak tahu kemana ya. Dan yang menjadi titik perhatian yang saya ingin menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam menegakkan pemerintahan yang bersih ya. Kadang eksploitasi ini terjadi pada saat mereka mengurus dokumen-dokumen yang memang sifatnya berhubungan dengan pemerintah, gitu ya, seperti pembuatan paspor lah. Ya, memang secara mungkin harga paspor saya kurang begitu tahu ya, tapi karena mereka ingin cepat atau apa, akhirnya melalui jalur cepat atau melalui orang dalam yang memang oknum-oknum yang di dalam yang bisa melakukan lebih cepat dibanding sebelumnya. Ya, atau juga mengenai pada saat mereka berlayar itu mereka harus membuat buku pelaut ya. Dalam pembuatan buku pelaut pun kadang habisan belangko, habis bukunya atau apa, sehingga mereka tertunda. Sementara saya tegaskan, bisnis maritim ini adalah bisnis one time 24 hours 7 days a week, never sleep, nggak pernah berhenti Pak. Ya. Dan satu sisi ya pemerintah menginginkan tenaga-tenaga pelaut kita ini laku di pasaran di luar negeri ya, untuk calon-calon pelaut. Nah, tapi banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi ya, khususnya di birokrasi ya, termasuk juga birokrasi bagi kami perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal ya. Banyak sekali hal-hal yang tidak perlu saya sampaikan di sini ya, yang mungkin akan menjadi audit atau perhatian pemerintah. Nah, kembali lagi sebagai penghasil devisa yang tadi disebutkan ya, pada saat mereka di kapal, untuk seorang kapten yang sudah ANT 1, ahli nautika tingkat 1, yang minimal $5.000 ya, bahkan ada yang 500 per day, $600 per day ya, bisa dibayangkan dari sektor ini. Kemudian juga dari yang bekerja di kapal-kapal pesiar. Ya, andai kata kita kalikan saja ada sekitar 300.000 pelaut yang bekerja di kapal-kapal asing ya, kapal pesiar profesional yang berbendera asing. Ya, dikalikan rata-rata, oke, di average semuanya sekitar 500 atau $1.000, bisa dibayangkan berapa devisa yang dihasilkan per bulan ya untuk masuk ke kas negara dari sektor ini. Oke, di saat COVID-19 seperti ini juga ada beberapa hal yang menjadi catatan Pak ya. Satu, ada beberapa waktu lalu ya, ini kejadian di Bali, ada satu daerah di Bali ya, karena memang sudah merupakan regulasi ya, dan sudah merupakan SOP dari WHO ya tentang karantina dan lain-lain ya. Ada satu desa mereka menolak, bahkan tidak mau bahwa tempat itu dijadikan tempat karantina bagi pekerja migran yang baru saja ini dari atas kapal Pak. Padahal ya saya sampaikan pelaut ini tidak standarisasi untuk sanitasi dan lain-lainnya ini luar biasa ya, karena mereka ini untuk berangkat ke kapal pun mereka harus melakukan medical check up ya, dan di kapal pun secara rutin mereka dilakukan tes ya, entah itu seperti yang baru saja saya dapat berita dari kapal yang kebetulan awak kapal kami masih ada di beberapa kapal ya, jadi hampir setiap hari mereka dilakukan cek suhu tubuh. Ya kebetulan, ya alhamdulillah bahwa kapal ini tidak ada satupun yang terjangkit ya, tapi memang sudah tidak ada penumpang di dalam, tinggal kru ya. Jadi setiap hari mereka dilakukan pengecekan suhu tubuh dan setiap minggu itu
full check up ya, dan dikasih vitamin dan lain-lain untuk supaya tetap menjaga kapal ini. Oke, yang menjadi perhatian saat ini Pak, ya kami dari satu sisi dari agen perekrutan dan penempatan awak kapal, ya, dan juga saya yakin semua pelaut dan keluarga mendukung kebijakan dari pemerintah untuk penghentian sementara pengiriman. Yang saya sangat senang bahwa di penghentian sementara pengiriman pekerja migran Indonesia ini ada sedikit exception bagi mereka yang mempunyai tiket dan visa, mereka bisa join, bisa tetap ya tetap bergabung karena ini merupakan kebijakan atau circular letter surat edaran dari IMO langsung ya, karena maritim bisnis ini tidak bisa berhenti, tidak bisa ya itu tadi ya, yang supply barang-barang, bahan makanan ataupun obat-obatan ya, mayoritas sampai 90% di dunia ini melalui maritim, melalui laut ya Pak ya, dibanding dengan kapal-kapal laut ya karena dengan daya angkut yang besar. Nah, satu sisi kami setuju dengan penghentian sementara ini sambil karena kebetulan sekali dari hampir seluruh kapal pesiar di seluruh dunia ya, saya yakin hampir seluruh melakukan suspend untuk kegiatan operasional mereka ya, sekitar 30 hari lah seharusnya Mei ini, tapi saya baru dapat juga dari CDC khususnya untuk yang di Amerika, mereka meminta untuk suspended sekitar 100 hari dari masa suspendnya itu. Ya. Jadi memang kami mendukung ya dari Kemenaker. Ada satu hal yang memang menjadi perhatian kami, kebetulan memang berdasarkan surat Kemenaker tersebut, dari pihak imigrasi juga melayangkan satu surat edaran yang sifatnya memberhentikan pelayanan pembuatan paspor sementara bagi pekerja migran. Oke, di satu sisi kalau kita melihat memang ini sangat berhubungan ya, tetapi di sisi lain yang saya ingin sampaikan, pada saat industri kembali normal, pada saat perusahaan pelayaran akan kembali lagi beroperasi, yang paling pertama dibutuhkan pelaut itu adalah dokumen. Kesiapan itu tadi, sertifikat yang kita namakan STCW Certificate atau Standard Training Certification and Watchkeeping, yang merupakan regulasi dari IMO, yang merupakan peraturan internasional, ya. Dan juga yang paling utama itu tadi Pak, paspor dan buku pelaut. Ya saya sangat senang, ya beberapa waktu saya tanya ke di Kapel Perhubungan Laut, pembuatan buku pelaut masih bisa saat ini. Permasalahannya pembuatan paspor. Bagi mereka yang paspornya habis, yang mungkin atau yang saat ini kami ada beberapa ada sekitar 500 sebelum wabah COVID ini menjalar ya, yang memang sudah di-approve dan sudah dipersiapkan untuk berangkat. Yang mereka butuhkan sudah jelas adalah dokumen, Pak. Ya. Oke, jadi saya sangat sayangkan sekali, maksudnya begini, tolonglah bantu pelaut-pelaut ini setidaknya untuk persiapan untuk menghadapi pada saat industri mulai bergejolak. Saya yakin dan saya jamin bahwa seluruh perusahaan di seluruh dunia akan membutuhkan kru, bahkan ini akan menjadi ras ya dalam jumlah yang sangat besar karena sebagian besar dipulangkan saat ini. Hanya yang sifatnya operasional, yang sifatnya untuk menjalankan kapal ya ada dari kru deck, ada kru engine, ya mesin atau klasi yang membersihkan kapal dan juga beberapa kru hotel yang memang untuk maintenance ship aja. Tapi sebagian dipulangkan dan yang pulang ini sudah jelas ada yang paspornya habis, ada yang buku pelautnya habis, ada yang karena untuk sertifikasi profisiensi mayoritas itu masa berlakunya adalah cuma 5 tahun saja Pak. Baik Pak, ada beberapa hal sebenarnya yang sudah bisa saya tangkap terkait dengan dinamika atau situasi kondisi pelaut saat ini. Tadi Pak Ferdinand sudah menjelaskan bagaimana pelaut kita saat ini atau pekerja migran Indonesia, khususnya pelaut itu ada banyak sekali yang terdampak. Kalau baca datanya hampir 2000-an lebih yang seharusnya sudah melakukan pelayaran gitu, sudah menempati kapal-kapal yang itu, kemudian tidak bisa dilakukan itu karena adanya dampak ini. Kemudian juga bagaimana tadi Bapak menjelaskan bahwa seorang pelaut itu sebenarnya juga jadi primadona bagi kalangan-kalangan
kita tahu sekolah pelayaran juga banyak sekali siswa-siswanya saat ini. Dan pelaut itu juga saat ini sebagai penyumbang, terutama di Indonesia ya Pak. Saya baca datanya bahwa pelaut di Indonesia itu terbanyak kedua jumlahnya. Nah, kalau kita lihat itu Pak, dengan tidak bisanya mereka berlayar atau tidak bisa menempati kapal-kapal pesiar ini, bisa nggak dikatakan dari segi perekonomian para pelaut ini jadi rentan miskin gitu Pak, karena tidak adanya pemasukan. Gimana? Oke. Banyak orang melihat ya satu sisi saja ya bahwa pelaut ini khususnya yang bekerja di kapal asing, mereka ini berburu dolar ya atau euro ya. Tapi memang kenyataannya ya, saya juga mantan pelaut ya. Jadi memang pelaut ini kadang menjadi harapan tulang punggung bukan cuma satu keluarga Pak. Ya, banyak karena mereka melihat bahwa mereka ini mempunyai profesi yang menghasilkan dolar. Ya kadang ya dari orang tua, mertua, bahkan adik atau kakak ya mereka ini bergantung pada profesi yang pelaut yang bekerja di luar negeri. Ya, memang satu sisi oke, kita lihat bahwa ada kapten yang menghasilkan $500 per hari ya. Oke, mereka di jalur aman. Nah, kita tapi selain itu ada beberapa jabatan yang hanya mendapat sekitar $700 ya. Oke. $700 per bulan ya. Bisa dibayangkan ya, $700 mereka. Nah, bagi mereka yang khususnya yang harusnya berangkat di bulan Maret ya atau sudah berangkat tapi dipulangkan, bisa dibayangkan ya, atau yang baru mau berangkat tapi tidak berangkat sama sekali. Sementara untuk berangkat sendiri, pelaut itu harus mengeluarkan biaya setidaknya untuk visa. Ya, dengan visa setidaknya sekitar 2 juta atau 2,5 juta mereka untuk pembayaran visa ya. Itu sudah mereka ini kan untuk medical check up. Ya, medical check up memang tergantung dari standar kapal masing-masing ya. Mayoritas kapal pesiar mempunyai standar sekitar 2 jutaan ya. Itu sudah dibayarkan oleh mereka. Ya. Dan ini yang menjadi satu kendala ya, dalam arti kata mereka tenaga-tenaga profesional Pak. Ya. Istilahnya cuman memang keahlian mereka, kompetensi mereka itu ya hanya digunakan di laut. Ya. Ya, kita bersyukur lah ada beberapa pelaut yang memang akhirnya dengan mereka berlayar, mereka menabung ya seperti kami di sini juga dengan kawan-kawannya ada yang memang buka usaha pariwisata, seperti mayoritas di Bali membuka pariwisata, dia beli mobil, kemudian dia bisa jalankan mobil itu untuk tamu dan lain-lain ya. Tapi memang saat ini semua terimbas oleh itu. Nah, jadi dalam arti kata ekonomi pelaut sangat terguncang sekali. Ekonomi keluarga-keluarga pelaut saat ini sangat terguncang sekali, Pak. Karena tidak ada penghasilan kecuali bagi mereka yang memiliki tabungan. Ya, tapi mayoritas kita sadari saat ini ya, mayoritas setiap orang ya, apapun profesinya ya mereka pasti ada kewajiban-kewajiban setiap bulannya lah seperti cicilan kendaraan atau rumah atau lain-lainnya. Dan ini kesulitan yang utama bagi pelaut-pelaut itu sendiri, Pak. Oke, ini Pak, karena di beberapa media yang saya baca bahwa PMI ini juga akan diberikan kartu prakerja gitu ya Pak. Sementara dengan gaji yang mereka tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ferdinand dengan begitu besar bagi seorang pelaut, ini sudah cukup atau tidak gitu seorang pelaut itu diberikan kartu prakerja yang sedangkan saat ini kartu prakerja itu kan hanya diperuntukkan untuk orang yang miskin dan rentan miskin yang bagaimana kehidupan sehari-harinya dia terdampak karena adanya COVID-19. Nah, bagaimana menurut Pak Ferdinand? Oke, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak tepat ya, tetapi yang harus dipertimbangkan adalah masalah pendataan pelaut itu sendiri. Ya, beberapa waktu lalu kami dapat email dari Kementerian Perhubungan Laut. Ya, pelaut ini Pak bekerja berdasarkan kontrak. Ya, kadang dia masih
sikonnya bagus, dia masih bisa kembali ke atas kapal, tapi karena ada perusahaan pelayaran ya atau yang gajinya lebih besar, mereka bisa loncat begitu saja atau melamar perusahaan tersebut ya. Nah, dari Kementerian Perhubungan memberikan pendataan itu kepada manning agent. Ini yang kurang tepat sebenarnya, karena bisa double pendataan ini bisa double, ya bisa triple bahkan ya. Belum lagi yang saya sarankan kalau memang ini diperuntukkan untuk pelaut, ya kami sebagai agen akan membantu supaya pelaut ini langsung saja melalui pendaftaran online seperti masyarakat umumnya. Dan yang saya takutkan seperti tadi, ya, karena ada juga yang dipulangkan bukan karena imbas, ada juga yang dipulangkan karena habis kontrak, dan mereka masih memiliki dolar di tabungan mereka ya. Jadi ya lebih baik kita salurkan bagi mereka yang lebih membutuhkan mungkin untuk hal ini. Dan yang ingin saya sampaikan ya, usulan untuk pemerintah khususnya dalam hal stimulus ekonomi ya yang diberikan ya. Saya menyarankan begini Pak, yang paling dibutuhkan pelaut ini saat ini adalah kesiapan. Pada saat industri kembali normal, pada saat industri pelayaran kembali berangsur seperti semula ya, sudah mulai berlayar dan lain-lain, yang paling dibutuhkan adalah kesiapan. Kesiapan itu setidaknya paspor, Simenbook mereka siap. Nah, dan yang saya ingin sampaikan ya, jika pemerintah memang ingin memberikan perhatian kepada pelaut yang notabene sebelumnya bisa dibilang seperti anak tiri ya, ada baiknya dana-dana yang tadi ya untuk profesi pelaut ini ya diarahkan untuk itu tadi Pak. Karena yang membuat paspor ini Kementerian Imigrasi, yang masih juga kementerian dari instansi pemerintah. Ya. Mungkin untuk profesi pelaut atau PMI lainnya silahkan digratiskan saja Pak. Kenapa tidak? Kesiapan mereka pada saat mereka, jadi dana ini arahkan seperti itu. Ya. Pembuatan buku pelaut digratiskan, ya tanpa calo, tanpa apa, biar pelaut ini bisa mempunyai sertifikat, maksudnya dokumen perjalanan, Simenbook dan paspor ini, buku pelaut dan paspor ini yang siap. Begitu juga dengan STCW sertifikat atau sertifikat kepelautan, sertifikat profisiensi dan kompetensinya, ya. Bagi yang perpanjang kasih kemudahan, ya, biar mereka bisa perpanjang. Sementara ini untuk perpanjangan ini biasanya kan mereka refreshing 1 hari ya. Kasihlah kemudahan mereka memasukkan data atau apa. Dan kalau bisa digratiskan juga Pak bagi mereka. Termasuk juga calon-calon pelaut. Karena itu tadi yang menjadi permasalahan pelaut sebenarnya bukan pada saat mereka pulang atau dipulangkan. Ya. Yang menjadi permasalahan pelaut adalah pada saat mereka akan join, akan kembali bekerja di atas kapal. Ini yang menjadi permasalahan utama. Jadi saya memohon perhatian pemerintah untuk hal ini ya. Kasih kami kemudahan ya untuk calon-calon pelaut ini atau pelaut-pelaut yang memang harus kembali bergabung di atas kapal atau yang sudah bahkan yang kemarin ini banyak Pak yang sudah mengurus visa ya, kayak visa UK ya atau Inggris, itu lumayan mereka cukup besar untuk bisa ini. Nah, jadi sebagai bantu mereka di satu sisi dalam hal pengurusan kelengkapan dokumen, kesiapan dokumen yang berhubungan langsung dengan instansi pemerintah lah Pak. Nggak perlu dikasih tunai, ya. Kasih mereka kemudahan. Kalau bisa paspor untuk PMI pelaut atau PMI yang lainnya digratiskan. Saya yakin itu tadi ya, banyak permasalahan-permasalahan mereka yang dibutuhkan itu ya untuk kelengkapan dokumennya Pak. Gitu, Pak. Baik, iya, terima kasih Pak. Tadi ada beberapa usulan. Pertama adalah terkait dengan kesiapan pelaut, gitu. Bagaimana dengan paspornya, visanya, dan juga audionya kurang. Sertifikat kelautan atau sertifikat keahlian kompetensinya. Kemudian dan itu apa, dana kartu prakerja itu bisa dialokasikan ke sana ya Pak. Agar yang diharapkan Pak. Ya, agar mempermudah akses mereka dari apa namanya? Kesiapan mereka, ya, kesiapan mereka. Karena itu kita nggak pernah tahu nanti di bulan Mei atau bulan Juni atau bulan Juli ini akan menjadi ras. Kalau pelaut-pelaut kita tidak siap, bisa dibayangkan Pak.
Di dunia ini yang menjadi market plot ini dipenuhi oleh Filipina. Ya, saat ini Thailand yang sebelumnya tidak masuk sudah masuk. Belum lagi Eropa Timur, ya. Iya. Bisa dibayangkan mereka akan lebih dulu, lebih siap dan akan diambil posisi kita di sana. Yang permasalahan utamanya itu tadi untuk membangkitkan kembali ekonomi, ya khususnya di Indonesia ini, ya itu sudah jelas akan terganggu, akan terhalang. Oke, ras dalam konteks ini seperti apa, Pak? Tadi yang disampaikan oleh Pak Ferdinand, kalau misalnya kita tidak memberikan kesiapan terhadap pelaut ini, para pelaut ini akan terjadi ras. Kira-kira dalam konteks seperti ini rasnya atau kemungkinan terburuknya itu seperti apa? Oke, bisa dibayangkan ya, seperti yang kemarin kalau kita lihat yang Yokohama saja ada sekitar 1000 sekian kru, ya kebutuhannya. Ya, itu khususnya di kapal-kapal pesiar ini yang saya katakan ya, itu baru satu kapal, Pak. Sementara ya di seluruh dunia saat ini itu ada sekitar ratusan kapal pesiar ya yang memang akan membutuhkan kru yang sangat banyak, khususnya yang perhotelan, deck engine maupun perwira. Itu baru kapal pesiar, belum kapal-kapal konvensional yang lain. Tapi kalau saya lihat bahwa kapal konvensional saat ini masih terus beroperasi ya, karena kebetulan adik saya juga pelaut, dia juga kemarin join di South Korea ya. Jadi khususnya di kapal-kapal pesiar, pelaut kapal pesiar ini yang saat ini memang sangat terdampak Pak, untuk dengan COVID-19 ini ya, sehingga mereka juga kapalnya karena memang disuspend, tidak beroperasi. Ini yang menjadi ini. Oke, Pak, saya ingin sedikit mengusulkan ya dari ini. Mungkin ada tanggapan dari salah satu rekan saya, Pak Gede Sumitra, ini merupakan direktur sama PT Royal Bali ya, yang juga agen perekrutan penumpang awak kapal ya. Banyak sekali Pak kami mendapat masukan dari kapal ya, yang sedih memang ya, tapi satu sisi ya saya hanya menguatkan mereka masih beruntung yang di atas kapal karena ya euro dengan dolar saat ini cukup lumayan ya. Jadi masih ada penghasilan, tapi yang di laut, yang di darat ini yang menjadi masalah itu Pak. Iya. Oke, ini saya sudah tergabung dengan Bapak Gede Sumitra Diana. Barangkali Bapak Gede punya pandangan tersendiri terkait dengan usulan-usulan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ferdinand. Selamat sore Pak Gede. Nggak bisa ya? Ya, silakan Pak Gede. Ya, suaranya sudah. Selamat sore Pak. Ya. Selamat sore. Oke. Baik, ya. Tadi Pak Daniel ya sudah menyampaikan terkait dengan ya termasuk usulan ya. Kami sama ya, kami dari pelaku usaha ya, jadi salah satu usaha perekrutan dan penempatan awak kapal juga di mana saat ini yang paling terdampak memang dengan adanya kebijakan bahwa sementara waktu ya, jadi ada pembatasan ya untuk tidak memberangkatkan BMI atau awak kapal. Nah, dari bahasan yang tadi disampaikan sama Pak Daniel, saya sangat setuju, bahkan sangat ikut membantu mengusulkan bagaimana caranya pelaut pasca recovery nanti, Pak. Ya, pasca sudah dibuka atau dinyatakan sudah berjalan. Nah, kalau data dari kru kami saja, itu sudah hampir 500 lebih. Jadi yang sudah dipulangkan, bahkan ada beberapa ya teman-teman pelaut ini juga yang sudah jelas dia mengalami kerugian karena sudah proses pisah, bahkan ada yang sudah medical nanti yang takutnya kan expire atau masa validasinya sudah habis. Nah, jadi kaitannya dengan yang sekarang lagi rame dibicarakan masalah prakerja, ya kartu prakerja. Jadi kalau boleh kami usulkan khususnya untuk pelaut yang masih aktif, sekali lagi yang masih aktif, ya
Karena banyak teman-teman pelaut yang sekarang ada di rumah, yang pada saatnya nanti sudah mulai dibuka, jadi teman-teman ini bisa mendapatkan kemudahan untuk pengurusan dokumen tadi, ya. Jadi dokumen-dokumen basic tadi udah disampaikan sama Pak Daniel, ya seperti halnya ada STJW, plat di BST, kemudian ada Simenbook dan lain sebagainya. Nah, ini adalah persyaratan basic, persyaratan mutlak yang saat ini karena sekali lagi karena pembatasan, akhirnya mereka juga nggak bisa melakukan proses. Ya, salah satu contoh kan ada kebijakan dari imigrasi saat ini memang tidak boleh ada pemberian, belum ada pemberian, jadi di stop dulu sementara. Nah, yang kami bayangkan pada saat dibuka kembali, ya, tentu proses ini yang dianggap ras tadi dalam jumlah tertentu yang banyak, kemudian terhambat oleh pelayanan barangkali. Nah, ini menurut kami, ya, itu bisa jadi kesiapannya akan bisa diambil dari negara tetangga, ya, contoh kayak Filipina. Karena kalau di maritim bisnis ini tadi, tidak akan bisa di-stop setiap hari dalam 7 hari, mereka beroperasi. Ya. Nah, itu gambaran dari sisi pelautnya, Pak, dari sisi awak kapalnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Gede. Jadi ada beberapa tadi, ya hampir sama semuanya adalah terkait dengan proses recovery yang akan kita lakukan bagi pelaut Indonesia ini, melihat bagaimana jangan sampai negara kita itu tertinggal dengan negara-negara lain kalau kesiapan PMI ini ketika sudah, ya, harusnya sudah standby ya Pak. Jadi mereka tidak lagi ketika dibuka pasarnya tidak lagi mengurusi soal hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu dan lain sebagainya. Mereka hanya bisa tinggal laut. Tapi saat ini pemerintah sedang mengopkan semuanya, termasuk pembuatan paspor dan lain sebagainya. Ini bagaimana agar semua dokumen-dokumen yang diperlukan oleh para pelaut itu mudah diaksesnya, jadi tidak dipersulit secara administratif. Begitu ya Pak? Iya, benar. Jadi ini bahkan ada 500 lebih ya Pak anggotanya yang dipulangkan karena COVID-19 ini. Baik Pak, ya karena keterbatasan waktu di sini juga, ada Pak Ferdinand barangkali ada yang ingin dikatakan untuk closing statement-nya. Oke, sedikit aja sih, kami sekali lagi ya, pemerintah dengan segala upaya ya yang telah dilakukan terkait dengan pencegahan terhadap penyebaran COVID ini, oke, kami setuju, kami apresiasi sekali. Namun sekali lagi ya dari catatan kami bahwa gimana membangun atau menggerakkan perekonomian khususnya bagi pelaut ini ya, mulai dari sebelum keberangkatan itu tadi ada beberapa sekolah, kemudian ada pusdiklat tempat pelatihan yang notabene adalah payung hukumnya dari pemerintah. Bagaimana ke depannya, pada saat ini telah dibuka kembali untuk recovery-nya, banyak teman-teman kita yang pelaut khususnya, karena kami bidangnya memang di pelaut, bisa kembali ya pulih dengan cara itu tadi, ada penyederhanaan sistem, bagaimana proses dari ini, ya selama ini sudah bagus, banyak yang sistem online, tetap karena dia pelatihan, sekali lagi, karena dia pelatihan, base-nya dia memang harus hadir, harus datang. Nah, ini kan masih jadi kendala kan gitu ya. Cuman sekali lagi itu dah, ayo kita bersatu padu, gimana ada jalur-jalur yang lebih dimudahkan untuk melengkapi kesiapan dokumen. Ya, dari saya itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Gede. Ya, hampir kesimpulan kita pada diskusi sore hari ini adalah dampak yang sangat signifikan terkait
para pelaut ini dan dampaknya terhadap dunia secara global ya Pak adalah ya pelaut ini akan diberikan dana kartu prakerja sebenarnya oleh Kementerian Kemenaker ya, tenaga kerja, tetapi sebenarnya bukan itu kebutuhan utamanya. Kebutuhan utamanya adalah bagaimana kesiapan atau recovery pelaut ini. Salah satunya adalah akses atau harus diberikannya akses kemudahan pengurusan sertifikat dan juga paspor bagi visa dan karena dengan itu semua kita bisa menghindari terjadinya ras tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ferdinand bahwa ras itu akan terjadi ketika pasar membutuhkan banyak sementara kesiapan kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, selama ini juga jadi diskusi penting bagi pemerintah karena selama ini fokus pada masyarakat rentan miskin yang kaitannya kebutuhannya sehari-hari terdampak adanya COVID ya. Isu-isu yang saat ini berkembang di media itu ojol, kemudian dagang kaki lima, yang dia kebutuhannya sehari-hari. Padahal di sisi lain ada kebutuhan dari para pelaut ini yang harus dipersiapkan atau harus diperhitungkan oleh para pemangku kebijakan, stakeholder dalam hal ini. Baik, terakhir saya memberikan waktu untuk Pak Ferdinand closing statement. Masih ada yang ingin disampaikan? Ya, itu tadi Pak. Maaf, sebentar. Oke. Itu saja yang dari saya ingin sampaikan ya. Kita sama seperti yang Pak Gede sampaikan bahwa kami ya, apalagi kami juga semua Pak Gede, saya mantan pelaut juga ya, menginginkan perhatian pemerintah dalam hal ini khususnya ya. Mudah-mudahan dengan adanya wabah COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini ya, pemerintah lebih memberikan perhatian khusus kepada profesi pelaut ini. Yang ingin saya sampaikan itu tadi, jika memang memungkinkan dan memang ada APBN yang bisa diarahkan untuk kemudahan, ya, setidaknya paspor pelaut atau paspor ya awak kapal ini dan buku pelautnya saja nggak Pak dikasih gratis Pak, ya karena mungkin ini sebagai salah satu apresiasi Pak, ya negara ini kepada pahlawan devisa yang memang saat ini ekonominya juga mungkin sama seperti profesi-profesi yang lainnya, Pak. Itu saja, Pak. Jadi mohon perhatian pemerintah, jika memang bisa diberi kemudahan atau bahkan digratiskan untuk paspor, buku pelaut, ya. Jika memang memungkinkan ada pendanaannya untuk juga sertifikasi setidaknya perpanjangan kasihlah mereka karena nggak seberapa pun itu yang ini untuk apresiasi pemerintah kepada pelaut, Pak. Ya, baik Pak, saya sudah catat. Insya Allah usulan-usulan yang disampaikan tadi akan kami teruskan sebagai rilis di beberapa media agar kita tidak diskusi sore hari ini tidak mengambang. Dan salah satu usulan yang produktif saya kira pada sore hari ini diskusi kita pembicaraan yang sangat produktif bagaimana pelaut saat ini juga dari dulu sampai sekarang sebagai anak tirikan gitu. Jadi bukan profesi yang selalu digaung-gaungkan oleh anak-anak muda saat ini, terutama Pak Ferdinand. Terima kasih Pak Ferdinand, terima kasih Pak Gede Sumitra. Kembali Pak. Sudah kita pada sore hari ini. Dan waktu terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak.